Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Sartono dan kali ini saya akan share terkait dengan materi kedua dari materi terkait dengan sistem koordinat dan titik di video sebelumnya. Dan teman-teman bisa cek, saya kasih linknya di sini di atas untuk video berikutnya. Sebelumnya. Oke, teman-teman. Untuk materi untuk video yang kedua ini saya akan bahas terkait dengan rumus perbandingan, nilai arah, sudut arah, kosinus arah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mulai dengan rumus perbandingan dulu. Rumus perbandingan yang dimaksud itu adalah perbandingan terkait dengan posisi titik di ruas garis. Oke. Nah, misalnya gini. Jika diberikan A dan B diberikan A dan B yang ditarik sebuah ruas garis dan diberikan titik C. Nah, C ini terletak pada ruas garis AB, artinya bisa kedua kemungkinan. Di antara AB atau di luar AB. Maksud di luar AB itu bisa di sebelahnya B atau sebelahnya A gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan berapakah koordinat titik C, gitu pertanyaannya kira-kira seperti itu nanti. Oke. Jika diberikan perbandingan AC, CB, M banding N. Nah, ini konteksnya adalah ketika C ada di antara A dan B. Oke, kita mulai saja. Jika diberikan C terletak di antara A dan B, sehingga perbandingan AC dan CB adalah M banding N, maka didapatkan C sama dengan NA plus MB per M plus N. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Kita akan coba bahas sini. Kita akan coba bahas mulai dari awal aja ini. Kita tidak usah. Nah, kita mulai dari sini. Tadi kan AC per CB ya, banding CB sama dengan M banding N. Nah, AC itu kan sama dengan C min A, sedangkan CB itu berarti B min C sama dengan M banding N. Nah, ini ketika kita kali silang, maka kita dapatkan NC min NA sama dengan MB min MC. Nah, dari sini kita pindah ruas, dapatlah NC plus MC sama dengan NA plus MB. Nah, dari sini kita dapat nih C-nya, kita ekstrak ya. Dapatlah NA ditambah MB per N plus M. Nah, inilah rumusnya. Dapat dari situ, maka kita dapat NA plus MB M plus N, atau N plus M sama aja ya. Oke, karena C itu terdiri dari komponen XC, YC, dan ZC, maka kita bisa buka dia menjadi seperti ini. Dan ini kita bisa bongkar ini untuk masing-masing X, Y, Z. Oke, atau kita bisa pisahkan jadi seperti ini. Artinya gini, bahwa pertanyaannya mungkin nanti akan seperti ini soalnya. Jika diketahui AC dan CB perbandingan M banding N, maka di manakah posisi C? Di manakah posisi C itu kan artinya bahwa kita menentukan koordinat titik C. Maka XC, YC, dan ZC ditentukan oleh rumus seperti ini. Gitu. Nah, tapi ini untuk konteks ketika C-nya ada di dalam. Bagaimana ketika C-nya di luar? Ketika C-nya di luar, saya kasih contohnya seperti ini, misalnya C-nya di sini dan B-nya di sini. Maka jika C membagi di luar, C membagi di luar, M dan N bertanda berlainan. Oke, M dan N bertanda berlainan. Teman-teman kalau belajar analisis vektor, maka paham kenapa dia menjadi negatif N ya. Karena dia berbalik arah gitu ya, berbalik arah, negatif N. Maka perbandingan tersebut menjadi ini. Oke, bentuk lain jika M dan N, nah M dan N ini misalkan M per N ini kita sama dengan lambda, misalnya lambda, maka rumus C yang tadinya ini menjadi ini. Nah, ini tugas teman-teman sekarang, gimana membuktikannya? Silahkan dibuktikan, kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di Zoom. Oke, nah silahkan nanti kita akan bahas di situ. Nah, dari sinilah kita dapat ini. Nah, ada istilah dipisahkan harmonis. Dipisahkan harmonis itu ketika gimana? Ketika perbandingan, misalnya ada titik P dan Q, itu membagi segmen garis AB di dalam dan di luar atas perbandingan yang sama. Jadi P itu membagi AB dengan bandingan, maksudnya AP dan
PB menjadi M banding N, dan AQ dan QB itu M banding negatif N. Sama nilainya N-nya, cuman hanya berbeda negatif saja gitu. Nah, ketika perbandingan M banding N ini sama, maka disebut sebagai dipisahkan secara harmonis gitu. Dipisahkan secara harmonis gitu ya. Jadi berpisah baik-baik gitu. Enggak gitu juga. Oke, teman-teman lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke arah garis. Apa itu arah garis? Gini misalnya, kita punya koordinat kartesius seperti ini, kartesius di dimensi 3, x, y, z. Habis itu kita punya garis G. Nah, di G ini G-nya sebarang ya, G sebarang. Mau gimana aja bentuknya terserah. Nah, G ini ada titik P. P itu koordinatnya x, y, z. P-nya sebarang ya, tapi P-nya di G. Oke, maka terbentuklah OP. Oke, terbentuklah OP. Nah, OP ini kita sebut sebagai R. Nah, sudut yang terbentuk dari X ke OP atau ke R, habis itu Y ke OP dan Z ke OP, maka itu kita sebut sebagai sudut arah. Alfa, beta, gamma ini kita sebut sebagai sudut arah. Dan nilai kosinusnya, yaitu cos alfa, cos beta, dan cos gamma, kita sebut sebagai kosinus arah. Kenapa yang dibahas cos? Kenapa bukan sin? Karena dia yang ada di samping sudutnya. Nah, teman-teman ingat kalau misalnya cos itu kan berarti samping per miring kan? Nah, bukan depannya. Kalau depannya misalnya kita pakai gamma nih. Depannya kan berarti yang Z. Ini nih, yang depan ini. Artinya ini kan sin. Nah, kita ngapain di sini ngitungnya? Gitu. Yang kita itu kan sebenarnya adalah dia, R-nya ini. Dan samping Z, maka kita pakai cos. Y dan R, maka kita pakai cos. X dan R, maka kita pakai cos, gitu ya. Maka disebut sebagai kosinus arah garis. Nah, 3 bilangan bulat A, B, dan C yang sebanding dengan kosinus arah. Maksudnya gini, cos alfa itu nilainya berapa? Nah, nilainya itu kita sebut sebagai A. Cos beta nilainya berapa? Kita sebut sebagai B. Dan cos gamma nilainya berapa? Kita sebut sebagai C. Nah, A, B, C ini disebut sebagai bilangan arah garis. Disebut sebagai bilangan arah garis. Gitu. Nah, hubungannya itu adalah misal gini, cos alfa kan sama dengan X per R. Ketika kita kuadratkan, maka X kuadrat per R kuadrat juga jadi, juga dua-duanya jadi kuadrat gitu ya. Sama seperti beta dan gamma. Misal ketiganya ini kita jumlahkan kayak gitu, maka dapatlah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke, teman-teman mesti masih ingat ini kalau misalnya kita akar, maka dia sama dengan R. Masih ingat ya rumus jarak gitu. Jarak antara dua titik di dimensi 3 itu kan jaraknya adalah X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat. Nah, itu sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Maka ini sama dengan 1. Nah, itu hubungannya sudut arah dan cos arah. Berikutnya, cos arah dan bilangan arah. Apabila bilangan garis ABC diketahui dan diketahui juga sebuah skalar K, cos arahnya dapat dicari sehingga ABC seperti ini. Misal, cos alfa sama dengan KA. Jadi, cos alfa itu sama dengan nilainya sama dengan berapapun dikali A. A yang tadi kita bahas nih, A ini. Oke, A ini adalah nilainya cos alfa. Jadi kalau kita kalikan terus dengan skalar K gitu ya, maka ya kita bisa kalikan dengan skalar K gitu. Maka cos kuadrat alfa sama dengan K kuadrat dan A kuadrat. Dan kita dapatnya 1, 2, 3 ini. Nilai K kita cari nih misalnya. Habis itu cos kuadrat alfa ditambah itu terus ini sama dengan K kuadrat alfa, K kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini ya, kuadrat B kuadrat C kuadrat. Artinya kan tadinya K kuadrat A kuadrat tambah K kuadrat B kuadrat tambah K kuadrat C kuadrat. Nah, hanya dikeluarkan, dapatlah dia. Atau kita bisa sebut ini, yang ini kan sama dengan 1. Nah, nah sama dengan 1 kan? Ini sama dengan 1, maka 1 sama dengan ini. Artinya K sama dengan plus minus 1 per A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Karena K-nya udah ketemu ini, yang ini adalah sama dengan dia, maka udah dapatlah ini. Nah, cos alfa sama dengan plus minus A per A kuadrat B kuadrat C kuadrat dan seterusnya. Nah, ini juga mencari cos alfanya gitu ya, cos alfanya gitu. Oke, lanjut. Nah, kita akan bahas sudut nih. Misal ada dua buah garis arah gitu ya. Dan kita membahas sudutnya. Misal G sudut arahnya A1, B1, alfa 1, beta 1 dan gamma 1 dan seterusnya. Dan bilangan arahnya ini ABC, A1, B1, C1. Dan sama dengan H. Oke. Dan sama dengan H. Dan bila P sudut antara dua arah garis G dan H. Misal P, X, Y, Z adalah sebarang titik pada garis G, maka komponen garis OP sama dengan R adalah ini.
ya kan? Teman-teman masih ingat ya, P ini berarti kan bilangan arahnya adalah X, Y, Z yang kita ubah menjadi R cos alpha 1, R cos beta 1, dan R cos gamma 1. Oke, sekali lagi kenapa cos? Ya tadi itu cos alpha 1 kan sama dengan ini nih, kita pakai di sini nih. Cos alpha sama dengan, oh bukan yang ini ya. Bentar. Ah ini nih. Cos alpha kan sama dengan X per R. Berarti kan X sama dengan R cos alpha dan seterusnya. Y sama dengan beta R cos beta dan seterusnya. Nah, ini kan bentuknya X, Y, Z. Maka X, Y, Z ini kita bisa ubah dalam bentuk R cos alpha 1, R cos beta 1, dan R cos gamma 1. Proyeksi OP pada garis H itu adalah OP1 sama dengan R cos P. Nah, OP ini kalau misalnya OP ini kita proyeksikan ke sana, maka dia tegak lurusan ya. Tegak lurus. Nah, P-nya di sini, P1-nya nih. P1-nya di sini. Oke. Nah, berarti sudutnya kita pakai, sudutnya kan P. Nah, untuk menghitung sudutnya kita pakai cos. Kenapa nggak pakai sin? Karena di sini nggak ngaruh. Oke, maka kita pakai cos di sini. Maka dapatlah OP1R. Ya kan? OP1R, maka OP1 sama dengan R cos P. Di sisi lain jumlah komponen OP pada garis H adalah OP1. Nah, OP1 itu kan sama dengan S cos alpha 2, Y cos beta 2, Z cos gamma 2. Kan gitu. Ya kan? Sama. Hanya ini kan kalau sudutnya ini nih, kita ini A2 alpha 2 beta 2 gamma 2 didapat dari ini nih. Oke. Nah, X, Y, Z sudah didefinisikan di awal. Ini. Maka dapatlah kita bongkar lagi ke sini. Oke, R cos. Nah, ini R-nya coret. Akhirnya dapatlah dia. Nah, dapatlah dia. Oke, dapatlah ini. Nah, sekarang kita bahas di sini. Atau dengan bentuk lain, cos P sama dengan plus minus ini A1, A2 plus B1, B2 dan C1, C2 per ini apa namanya? Dari A1, B1, C1, A2, B2, C2. Teman-teman ini mungkin masih ingat di materi analisis vektor, di mana sudut di antara dua garisnya bisa direpresentasikan menjadi misalnya cos alpha. Wah, kalau di sini agak susah ya. Cos alpha A dot B per harga mutlak A kali harga mutlak B. Teman-teman masih ingat ya? Nah, ini dapat dia. Nah, silakan nanti dibuktikan sendiri. Kenapa? Jadi seperti ini ya. Dari sini ke sini. Silakan dibuktikan sendiri. Kita akan bahas nanti di pertemuan. Oke? Lanjut. Nah, sudut arahnya tuh ada dua kemungkinan. Kalau dia sejajar dan dia siku-siku. Kalau dia sejajar, maka kan nilai cos alfanya sebanding tuh. Sudutnya sebanding. Kalau sudutnya sebanding, maka nilainya menjadi cos alpha 1 sama dengan cos alpha 2, cos beta 1 sama dengan cos beta 2, dan seterusnya. Maka perbandingan nilai arahnya juga sama, A1 per A2, B1 B2, C1 C2. Bila dua garisnya saling tegak lurus, nah kalau tegak lurus kan berarti cos P sama dengan 0. Atau cos P-nya kan tadi adalah A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah itu juga sama dengan 0 gitu. Sama dengan 0. Oke. Karena sama dengan 0, maka dia karena dia tegak lurus, maka dia sama dengan 0. Oke, gitu teman-teman. Nah, ini adalah latihan soalnya. Latihan soalnya silakan dikerjakan. Kita bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan materi ini. Jadi nanti silakan dikerjakan sebelum tatap muka di Zoom. Jadi nanti setelah kita tatap muka di Zoom, kita tinggal siapa yang mau maju gitu. Nah, ini bisa dikerjakan banyak orang nih. Ini satu orang, 3 orang. Ini 1 orang, berarti berapa? 1, 2, 5, 6 tambah 3, 9 tambah 3 lagi 12. Nanti kalau misalnya kurang ya, nanti masih ada pembuktian yang sebelum-sebelumnya itu. Kalau ada yang mau membuktikan, silahkan dicoba. Oke gitu teman-teman, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.